Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Bia Sidiki dengan NIM 200-120 dari kelas TPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hoisting system atau sistem angkat. Sistem pengangkatan di sini merupakan salah satu komponen peralatan pemboran yang paling berfungsi dan memberikan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string pada saat pemboran berlangsung. Sistem pengangkatan ini terdiri dari dua subkomponen, yaitu yang pertama supporting struktur atau struktur penyangga, dan yang kedua yaitu ada hoisting equipment atau peralatan pengangkatan. Lalu komponen yang pertama dari struktur penyangga di sini yaitu substructure. Substructure di sini yaitu konstruksi baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Fungsi dari substructure sendiri yaitu sebagai peralatan-peralatan pemboran yang diletakkan serta memberikan ruang kerja bagi para pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada lantai bor. Lantai bor atau yang bisa disebut dengan rig floor yang mana sangat berperan penting dalam pemboran. Lantai bor sendiri terletak di atas substructure yang berfungsi sebagai menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil, tempat berdirinya menara, serta menundukkan drawall, tempat driller dan rotary helper. Susunan dari lantai bor sendiri yaitu terdiri dari yang pertama itu ada rotary table yang berfungsi untuk memutar rangkaian pipa bor. Terus ada rotary drape yaitu meneruskan gaya dari drawall ke meja putar atau rotary table. Lalu yang ketiga yaitu ada drawall yaitu merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Terus ada drill console yang merupakan pusat instrumen dari rotary drilling rig. Lalu ada make up dan breakout tongs, yaitu kunci-kunci besar yang digunakan untuk menyambung atau melepas bagian dari drill pipe dan drill collar. Lalu ada moshole. Moshole yaitu lubang dekat rotary table pada lantai bor di mana drill pipe ditempatkan pada saat dilakukan penyambungan dengan keli dan rangkaian pipa bor. Lalu ada red hole. Red hole adalah lubang dekat kaki menara pada lantai bor di mana keli ditempatkan pada saat cabut pasang pipa bor. Lalu ada doghouse yaitu merupakan seperti rumah-rumah kecil yang digunakan sebagai ruang kerja driller dan penyimpanan alat-alat kecil lainnya. Lalu ada P-frame yaitu merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor yang berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Lalu selanjutnya yaitu ada catwalk yang merupakan jembatan penghubung antara pip rack dengan pip ram yang berfungsi untuk menyiapkan pipa yang akan ditarik ke lantai bor melewati pip ram. Lalu untuk komponen selanjutnya yaitu ada menara pemboran. Fungsi utama dari menara pemboran adalah mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Menara ini jika dilihat dari keempat sisinya, konstruksinya sangat berbeda. Sisi di mana drawall berada selalu berlawanan dengan pip ram maupun pip rack. Bagian-bagian menara yang penting yang pertama itu ada ginpole yang merupakan tiang berkaki 2 atau 3 yang berada di puncak menara yang berfungsi untuk memberikan pertolongan pada saat menaikkan dan memasang crown block. Lalu ada water table yang merupakan lantai di puncak menara yang berfungsi untuk mengetahui bahwa menara sudah berdiri tegak. Lalu ada cross breaking yang berfungsi untuk menguatkan menara yang berbentuk K atau X. Lalu ada tiang menara yang merupakan 4 tiang yang berbentuk segitiga sama kaki yang berfungsi sebagai penahan terhadap semua beban vertikal di bawah menara dan beban horizontal. Lalu ada gear yang merupakan sabuk menara yang berfungsi sebagai penguat menara. Lalu ada monkey board yaitu tempat kerja bagi para derrickman pada waktu cabut atau menurunkan rangkaian pipa bor. Lalu kita masuk ke hoisting equipment atau peralatan pengangkatan.
Komponen yang pertama yaitu ada drawok yang merupakan otak dari suatu unit pemboran. Karena melalui drawok ini, seorang driller melakukan dan mengatur operasi pemboran. Drawok akan berputar bila dihubungkan dengan premover. Fungsi utama dari drawok adalah yaitu untuk meneruskan tenaga dari premover lalu ke rangkaian pipa bor selama pemboran berlangsung. Lalu meneruskan tenaga dari premover ke rotary drive, lalu meneruskan tenaga dari premover ke cat dash untuk menyambung atau melepas bagian rangkaian bor. Komponen-komponen utama dari drawok yaitu yang pertama itu ada revolving drum, merupakan suatu drum untuk menggulung kabel bor atau drilling line. Yang kedua yaitu ada braking system, terdiri dari rem mekanis utama dan rem pembantu hidrolis atau listrik yang berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan gerakan kabel bor. Lalu ada rotary drive yang berfungsi untuk meneruskan tenaga dari drawok ke meja putar. Lalu ada cat heads yang berfungsi untuk mengangkat atau menarik beban ringan pada rig floor. Lalu ada crown block. Crown block merupakan sebuah katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada trapping block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban untuk mengangkat berbagai peralatan pemboran. Fungsi dari crown block sendiri yaitu crown block merupakan kumpulan roda-roda yang ditempatkan pada puncak menara. Crown block sendiri berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran atau drilling line dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkatan bekerja. Lalu selanjutnya ada trapping block. Trapping block merupakan susunan pul-pul di mana tali baja dililitkan. Hal ini akan memungkinkan trapping block berjalan naik turun di bawah crown block dan di atas rig floor. Fungsi dari trapping block yaitu sebagai blok bergerak yang terkait dengan crown block bergerak vertikal naik turun mengangkat hook block. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada hook. Hook sendiri yaitu adalah suatu kait yang digunakan untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama pemboran berlangsung. Hook ini berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada elevator. Elevator sendiri merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan dan digantungkan pada salah satu sisi trapping block atau hook yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan pipa bor dari lubang bor. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada drilling line. Drilling line sendiri yaitu sangat penting dalam operasi pemboran karena sangat berfungsi untuk menahan dan menarik beban yang diderita oleh hook. Drilling line sendiri yaitu menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley trapping block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Susunan dari drilling line terdiri dari yang pertama itu ada Rivet drilling line, tali yang melewati roda-roda crown block dan roda-roda trapping block. Lalu ada deadline. Tali ini bergerak dan ditambatkan pada substructure. Lalu ada deadline anchor yang biasanya ditempatkan berlawanan atau berseberangan dengan drawok diklem pada substructure. Lalu ada strike of supply, biasanya ditempatkan pada jarak yang dekat dengan rig. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana kita rig up dan rig down atau cara menginstal rig. Untuk menginstal rig, pemboran harus dilakukan dengan cara yang paling aman dan paling efisien. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk melakukan rig up dan rig down. Yang pertama yaitu saat menentukan arah pemasangan rig, arah angin yang berlaku harus dipertimbangkan sehingga substruktur sendiri dan mesin dapat diatur sedemikian rupa sehingga knalpot mesin terbawa dari lantai rig. Yang kedua yaitu periksa semua peralatan yang akan digunakan dalam operasi rig up, terutama periksa semua peralatan rigging
seperti garis pengangkat, sling, rantai, kait, dan kabel sebelum digunakan. Jika peralatan tampak aus atau compang-camping, beritahu juru bor atau turbuser. Lalu yang ketiga adalah pegangan tangan di sekitar lantai rig harus dipasang terlebih dahulu dan diturunkan terakhir saat memasang atau menurunkan lantai rig. Tangga harus ditempatkan segera mungkin dan diturunkan selambat mungkin. Setelah ditempatkan, tangga harus diamankan dari gerakan. Lalu yang keempat yaitu waspadai pergerakan truk dan peralatan lain di sekitar lokasi rig. Semua personel harus diinstruksikan untuk waspada terhadap area visual pengemudi, sehingga mereka tidak berjalan ke titik buta atau saat truk bergerak. Lalu yang kelima adalah pastikan jalan setapak bebas dari slip dan benda lain yang dapat menyebabkan terpleset atau jatuh. Lalu yang keenam yaitu harness harus digunakan ketika pekerja berada dari 6 kaki dari tanah atau seperti saat memasang derek atau substruktur. Yang ketujuh yaitu pastikan penerapan cukup di sekitar lantai rig, derek, dan area kerja di sekitar lokasi, seperti lokasi area catwalk, pipa, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan yaitu periksa kabel gantungan tong, kotak lumpur, dan kabel lainnya yang terletak di menara derek sebelum menaikkan menara derek. Yang kesembilan yaitu setelah mesin derek dinaikkan dan disematkan, penutup drawalk harus dipasang di bagian depan drawalk. Selanjutnya yaitu atur dan bersihkan lantai rig sesegera mungkin setelah dipasang. Lalu yang ke-11 yaitu pergerakan muatan tidak boleh terjadi sampai semua personel telah keluar dari jalur muatan dan petugas memberi isyarat berada di depan pengemudi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.